Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan kita bisa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati kita akan menjadi tentram, hidup kita akan menjadi damai, jiwa kita akan hidup dengan kenyamanan dan kebahagiaan jika kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Subhanallah. Maka dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, hati akan menjadi tenang. Maka subhanallah, kita di sini perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak perlu berepot-repot mencari kemana, mencari solusi yang seperti apa, jauh entah kemana. Jika kita sedang menghadapi kebingungan, tidak perlu berepot-repot, kita lari, kita mencari di selain tempat, di tempat yang jauh. Bahkan subhanallah, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita semua dengan mengingat Allah, dengan kita menyebut asma Allah, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Kegelisahan yang sedang kita rasakan, kebingungan yang sedang kita alami, kesulitan dan yang lainnya, insya Allah kita akan bisa menghadapi dengan mudah. Insya Allah kita akan bisa melewati semua rintangan yang ada jika kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti bukan hanya mengingat, oh iya ada Allah, tidak seperti itu. Mengingat di sini artinya mengingat kebesaran Allah, mengingat kemahakuasaan Allah, mengingat kehebatan Allah, bahwa tidak ada zat yang mampu memberikan kemanfaatan ataupun kemudaratan melainkan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita seperti itu bisa mengingat Allah, insya Allah hati kita akan menjadi tenang, karena kita milik Allah, dalam pengawasan Allah, dan Allah tidak akan mungkin meninggalkan kita meskipun hanya sekejap mata. Subhanallah, Masya Allah, Masya Allah. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang kekasih Tuhan semesta alam. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pemimpin dari para pezikir, dari para pengajar, dari orang-orang yang hendak menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bisa menjadi pelipur dari segala kegundahan. Beliau bisa menjadi penyembuh dari segala penyakit. Dan beliau adalah sebagai seorang yang memberikan petunjuk kepada manusia. Agar apa? Agar manusia tersebut memperoleh kebahagiaan dan kedamaian dalam hidupnya fid dunya wal akhirah. Inilah sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, perlu kita sadari bahwa yang paling didambakan oleh kita semua itu apa dalam hidup? Subhanallah, apa yang kita dambakan dalam hidup ini? Satu, kedamaian. Sehebat apapun orang, sekaya apapun hartanya,
subhanallah. Meskipun rumahnya gedongan, masya Allah. Meskipun pengikutnya, pengawalnya ribuan, tapi kalau tidak ada rasa ketenangan dalam hati, maka itu semua tiada arti, subhanallah. Maka perlu kita sadari bahwa yang terpenting dalam hidup itu apa? Kita bisa merasakan yang namanya damai, yang namanya tentram, subhanallah. Orangnya sederhana, hartanya secukupnya, temannya ala kadarnya, tapi tenang hatinya, insya Allah enak saja dalam hidup itu, mudah saja. Karena apa? Itu kuncinya. Oleh karenanya Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya bahwa inti kalau kita pengen bisa tenang, ingatlah Allah. Allah tidak menyebutkan kalau kamu mau kaya, kalau kamu mau tinggi, kalau kamu mau mulia. Ingat, Allah tidak seperti itu. Tapi Allah menyebutkan intinya langsung, kuncinya langsung. Orang pengen kaya rata-rata supaya tenang, jangan mikirin uang, jangan mikirin apa yang makan buat besok. Orang pengen banyak pengikutnya, banyak temannya supaya pengen tenang, banyak yang ngawal, banyak yang sayang, dan yang lainnya. Artinya apa? Sejatinya kebahagiaan yang kita cari di dunia ini, apapun bentuknya, satu tujuannya, agar kita bisa memperoleh yang namanya nyaman, damai, tentram. Allah sudah wanti-wanti, sudah memberikan warning kepada kita semua. Siapa yang pengen bisa damai, pengen bisa tentram, gampang, gak usah nyari jauh-jauh kemana. Ingat Allah, maka insya Allah kamu akan memperoleh ketenangan dalam hidup fid dunia wal akhirah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Dan subhanallah, ini ibu-ibu, dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Dengan mengingat Allah jiwa kita akan hidup, semangat kita akan berkobar. Karena apa? Kita punya zat yang maha segalanya. Kita punya sesuatu yang agung, yang mulia, yang bisa diandalkan, subhanallah, dan maha menetapi janji, subhanallah. Ini Allah subhanahu wa ta'ala, dan salah satu caranya adalah dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cara mengingat Allah itu diantaranya adalah dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Bapak kalau teliti ketika ngaji Al-Quran, subhanallah, Allah itu banyak mengulang kalimat zikir dalam Al-Quran. Mungkin subhanallah kurang lebih ada 280 kali, dengan berbagai bentuk variasinya, macam-macam, subhanallah. Tapi intinya yang mengingatkan kepada Allah itu disebutkan banyak sekali, subhanallah. Kita sering ngomong kepada keluarga kita, jangan lupa ya zikir kepada Allah. Nah, sudah zikir belum? Kita tahu belum apa itu makna zikir? Subhanallah. Kalau subhanallah dalam kamus pada umumnya itu, subhanallah, zikir itu biasanya disandarkan, disandingkan dengan sesuatu yang biasa dilupakan. Zikir itu pengingat, subhanallah. Maka biasanya orang-orang yang diingatkan itu adalah orang-orang yang lupa. Biasanya begitu, subhanallah. Padahal kata zikir ini luas sekali maknanya. Bukan berarti ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kekasih teragungnya, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk berzikir kepada Allah, bukan berarti sebelum itu baginda Rasulnya lupa. Tidak, subhanallah.
bisa juga untuk penetapan, pengokohan terkait keyakinan yang sudah ada sebelumnya. Subhanallah. Bukan berarti ketika kita menyuruh kepada orang lain, jangan lupa zikir ya. Bukan berarti yang kita suruh itu lupa kepada Allah. Tapi bisa jadi kokohkannya ingatan kita kepada Allah dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Dan bisa juga diartikan sebagai penyebutan sesuatu. Ini zikir. Maka identik kalau zikir itu subhanallah, kita menyebutkan asma Allah, menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Atau yang lainnya, kita baca tasbih, tahmid, tahlil, muhawwalah, dan yang lainnya. Itu adalah bacaan-bacaan zikir yang bisa menjadikan kita lebih bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada yang berpendapat bahwa makna zikir itu adalah penyebutan sesuatu. Karena biasanya dengan menyebutkan sesuatu itu, ingatan kita akan pulih lagi, akan teringat lagi dengan apa yang sudah kita ketahui sebelumnya. Ada juga yang mengatakan bahwa makna zikir itu mengingat langsung ke intinya. Loh, jadi yang mana ini? Ada yang maknanya menyebutkan sesuatu, ada yang maknanya mengingat. Ini bagaimana? Jangan bingung-bingung Bapak. Kita bisa kompromikan, artinya kita bisa gabungkan maksud dari kedua makna ini seperti apa. Biasanya orang dengan mengingat sesuatu itu akan sering menyebutnya. Oleh karenanya ada hadis yang mengatakan siapa orang yang mencintai sesuatu, maka ia akan sering menyebutnya. Subhanallah, begitu. Begitupun dengan menyebutkan sesuatu bisa mengantarkan orang tersebut untuk memulihkan ingatannya. Oh iya ya, ini begini, ini begitu. Nah, subhanallah. Begitupun ketika disebut zikrullah, mengingat Allah, artinya bisa juga kita menyebutkan asma Allah, menandungkan nama-nama Allah lewat lisan kita. Dan bisa juga kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala lewat menyandungkan asma Allah tersebut. Subhanallah. Nah, ini makna zikir. Kalau menurut para ahli tasawuf, ulama-ulama yang berkecimpung dalam dunia tasawuf itu, subhanallah, makna zikir itu bisa diartikan secara sempit, bisa diartikan secara luas. Makna sempitnya bagaimana? Ya sudah, kalau zikir itu menyebutkan nama-nama Allah. Kita baca tahlil, kita baca tahmid, tasbih, dan yang lainnya itu. Bisa juga kita menyebutkan nama-nama Allah disertai hadirnya hati. Artinya bahwa kita menyebutkan asma Allah lewat lisan kita, hatinya kita usahakan untuk merenungi, untuk meresapi dari makna yang terkandung dalam asma Allah tersebut. Artinya bahwa agar kita bisa menyadari kemahakuasaan Allah, kehebatan Allah, kehadiran Allah yang selalu bersamai diri kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah ada, Allah selalu hadir dimanapun kamu berada. Subhanallah. Nah, ini makna zikir. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Namun kalau secara luasnya adalah subhanallah, seseorang yang senantiasa membasahi lisannya dengan nama-nama Allah,
selalu bergerak untuk menyebutkan asma Allah, disertai dengan hati dan pikiran yang menghadap kepada Allah. Artinya zikirnya bukan sekedar bacaan, bukan sekedar wiridan, tapi ini sebagai tafakur, lalu dipraktekkan juga dalam tingkah laku yang nyata. Nah, ini makna zikir secara luas, dan ini subhanallah sedikit sulit dilakukan kalau tidak ada makna mujahadah dan riyadhah. Subhanallah, harus ada kesungguhan yang lebih, usaha yang lebih, agar kita bisa mengingat Allah, bukan hanya sekedar mengingat lewat bacaan, tapi hati dan pikiran menghadap dengan tafakkur. Dan pekerjaan anggota badan pun melakukan sesuai dengan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat inti dari makna zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, apa sih pentingnya zikir kepada Allah itu? Subhanallah, hingga ibu-ibu saya singgung begini ya sedikit. Apa ibadah yang paling agung dalam pandangan Allah? Salat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, menekankan dalam Al-Quran surah Taha itu, bahwa inti dari kamu mengerjakan salat supaya kamu bisa ingat Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nah, di sini wa aqimis salata li dzikri. Kerjakanlah sholat, dirikanlah sholat. Untuk apa? Lidzikri, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini bisa kita ambil pelajaran bahwa ibadah yang teragung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita melakukannya itu intinya supaya kita bisa ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Ketika hati tenang, insya Allah menjalani kehidupan di dunia ini akan bisa lebih mudah, akan bisa lebih lancar, dan yang lainnya. Subhanallah. Dan yang paling penting adalah subhanallah, orang hidup itu tidak luput dari godaan setan. Ini mesti. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Ini kata Allah, Mbak. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kamu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh, jangan sebagai teman. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena setan itu berusaha selalu untuk menjerumuskan kita agar bisa melanggar hukum Allah. Ketika kita melanggar hukum Allah terus-terusan hingga Allah ghadab, marah kepada kita, tidak ridho kepada kita, hingga kita terjerumus dalam neraka Allah. Dan ini visi misi setan. Artinya bahwa untuk mencelakakan kita, merugikan kita. Subhanallah. Dan cara terpenting setan dalam menjerumuskan diri kita ke dalam lubang kemaksiatan, yang pertama adalah apa? Menjadikan diri kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadikan diri kita tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Istahwadha minasyaitan fa'ansahum dzikrullah. Ulaika hizbus syaitan, ala inna hizbus syaitani humul khasirun. Subhanallah, surah kalau tidak salah Al-Mujadalah ya, 28 itu. Subhanallah. Istahwadha 'alaihim syaitan fa'ansahum dzikrullah. Setan itu subhanallah menjerumuskan kita, mengelabui kita dengan cara menjadikan diri kita lupa sama Allah.
sudah lupa sama Allah akan mudah dijerumuskan, akan lebih mudah lagi diplesetkan. Subhanallah. Maka di sini menjadi tolak ukur terpenting ketika seseorang itu mudah terjerumus, terjatuh dalam lubang kemaksiatan, maka bisa dipastikan orang tersebut sejatinya banyak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh Mbak Kumil, tidak saya ingat Allah. Iya, ingatnya hanya sekedar angan dari bibir, tidak masuk dalam hati, tidak masuk ke dalam relung hati. Nah ini yang jadi masalah. Kalau dia betul-betul ingat, insya Allah ingatannya ini akan lebih bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah mudah lupa kepada Allah, maka dia akan mudah terjerumus dalam suatu hal yang tidak Allah ridhoi, hingga Allah menggolongkan dia dengan kelompok setan. Na'udzubillah min dzalik. Istahwadha 'alaihim asy-syaitanu fa-ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Mereka itulah yang lupa kepada Allah hingga mudah terjerumus dalam hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Mereka itulah golongan setan. Ala inna hizbus syaitan humul khasirun. Dan golongan setan adalah golongan yang rugi. Subhanallah. Masya Allah. Thumma masya Allah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Wa qad fazal muttaqun. Wa qad fazal muttaqun. Lalu bagaimana prakteknya? Ingat Allah itu seperti apa? Kita harus ada paksaan terlebih dahulu. Jadi gak apa-apa, mengingat Allah itu diawali dengan adanya upaya paksaan dalam diri kita agar bisa ingat Allah. Gak apa-apa, dipaksa terlebih dahulu hingga paksaan ini menjadi suatu kewajiban. Sudah menjadi kewajiban, meningkat kebiasaan. Subhanallah, sudah kebiasaan, maka akan menjadi kenikmatan yang tidak terakhir. Kita bisa ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa Umi begini Mbak Pondok, orang yang ngaji Quran, ngafalin Quran, itu biasanya nggak langsung senang, nggak langsung nikmat. Waktunya tidur, setoran belum siap, harus bangun, dipaksa bangun. Ngantuk-ngantuk dimelek-melekin, dipaksa dulu. Males-males dipaksa dulu. Harus ada paksaan. Gak apa-apa. Kalau kitanya tidak ada paksaan, nanti kalah. Nanti kalah dengan kemalasan. Dan malas ini sifat dari setan. Harus ada paksaan. Setelah paksaan itu lancar, berhasil, entah beberapa waktu lamanya, tergantung diri kita ya. Subhanallah, nanti akan meningkat menjadi kewajiban. Hari ini belum baca tabarok ya, seakan-akan sudah menjadi kewajiban. Masa nggak enak, belum selesai ini istiqomahnya ya. Ini belum zikir, istighfarnya belum selesai ya, 1000-nya ya. Seakan-akan menjadi kewajiban, padahal tidak wajib. Maka ini meningkat dari paksaan menjadi kewajiban. Setelah kewajiban, maka akan meningkat menjadi kebiasaan. Maka sudah menjadi seperti tingkah laku diri, watak sendiri. Maka tidak disuruh lagi. Bukan karena rasa gak enak lagi mengerjakan, tapi karena ini sudah menjadi kebiasaan. Kalau sudah seperti ini akan meningkat menjadi kenikmatan yang tiada tara. Maka jangan heran Bapak, orang-orang zaman dulu, ulama
Semoga kita semua bisa dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan kenikmatan yang tiada tara ketika kita mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan kepada diri kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oleh karena tidak heran Bapak, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Allah jadikan kenikmatanku di dalam sholat. Subhanallah. Jadi sholatnya bukan kewajiban lagi, tapi sudah menjadi sebuah kenikmatan. Kenikmatan itu dicari atau tinggalkan? Dicari. Orang-orang yang sudah merasakan nikmat dalam ibadahnya, maka dia akan bisa istiqomah, tidak bisa meninggalkan ibadah kepada Allah. Karena apa? Bukan hanya kewajiban, bukan hanya tuntutan, tapi sudah menjadi kenikmatan. Nikmat itu dicari, maka subhanallah, bahagia sekali orang-orang yang kebaikannya, yang amal solehnya telah menjadi kenikmatan dalam dirinya. Subhanallah, masya Allah, summa masya Allah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Maka begitu juga ketika kita pengen bisa ingat Allah, baik melalui lisan maupun melalui hati dengan tafakkur. Melalui lisan caranya dalam zikir, banyak-banyak menagungkan asma Allah. Yang mudah-mudah saja ibu-ibu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Astagfirullah, subhanallah. Apapun yang kita anggap mudah, silahkan. Kata Allah, kita sukanya subhanallah, silahkan perbanyak tasbih. Kita sukanya la ilaha illallah, silahkan perbanyak tahlil. Kita sukanya astagfirullah, silahkan perbanyak istighfar. Kita sukanya baca Quran, silahkan baca Quran. Allah memudahkan hamba-hambanya. Oleh karena Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekemampuan kamu, silahkan. Dan ingat, Allah itu yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Memudahkan hambanya, tidak menyulitkan. Salat itu wajib, tidak boleh ditinggalkan. Kalau tidak mampu berdiri, silahkan duduk. Tidak mampu duduk, silahkan berbaring. Tidak mampu lagi, silahkan dengan isyarat. Nah, ini gambaran maha mudahnya Allah, maha kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Subhanallah. Tergantung diri kitanya, mau ambil kesempatan ini atau tidak, mau ambil kenikmatan ini atau tidak. Subhanallah. Kalau kata Walid Al-Maghfurlah, Pamanda Guru Muhammad Hussein Nawawi, sebenarnya di dunia ini gak ada kata gak mampu, gak ada kata gak bisa, gak ada. Yang ada itu mau sama tidak mau. Begitu. Subhanallah. Kita yang mau tidak. Kalau sudah mau pasti bisa, pasti ada jalan. Ini janji Allah. Wa man jahada fa innama yujahidu nafsi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Yang penting maunya itu tidak sekedar mau, tidak sekedar pengen, tidak sekedar angan, tapi dibuktikan dengan kesemangatan yang nyata dalam tindakan kita. Kalau kita mau jadi orang kaya, buktikan dengan dagangnya yang semangat, usahanya yang semangat. Kalau kita ingin jadi ahli ilmu, buktikan belajarnya yang tekun, yang rajin, dan begini. Kalau sudah begitu, lanahdiyannahum subulan, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan menjadikan kita sukses, berhasil dari apa yang kita dambakan. Subhanallah. Masya Allah, thumma masya Allah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad
fazal muttaqun. Nah, subhanallah, kembali lagi ke tema zikir. Mari kita berusaha ketika kita mempraktekkan dalam lisan kita lewat baca Quran, baca sholawat, atau yang lainnya. Jangan sekedar ucapan yang bergerak, tapi mari gerakkan hati. Dengan apa? Berusaha menghadirkan kalbu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Menyadari bahwa Allah itu selalu hadir di sisi kita, menyaksikan segala apa yang kita perbuat. Ini kata Allah dalam Al-Quran, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Subhanallah, kamu punya mata, tapi matamu terbatas. Kamu punya pandangan, pandanganmu terbatas, tapi pandangan Allah tiada batas, menembus segala hal. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Kamu bisa melihat, tapi penglihatanmu terbatas. Sudah ada tembok ini, saya nggak tahu nih. Adik saya lagi ngapain, abah saya lagi ngapain, nggak tahu. Terbatas dengan tembok. Tapi Allah, meskipun kita bersembunyi di bumi yang paling bawah, Allah tahu. Wa huwa yudrikul absar. Oleh karenanya apa yang kita ucapkan, kata Allah, Allah tahu kok yang ada dalam hati kamu. Innahu alimun bidzatis sudur. Subhanallah, gak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa qad fazal muttaqun. Kasih sayangnya, bijaksananya, pemaafnya, ini sifat Allah. Dan sifat yang seperti ini itu ditiru oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam perang dalam perang Uhud itu dibantai oleh kaum kafir dengan batu, dilempar dengan batu hingga mengenai giginya sampai berdarah. Subhanallah, maka sahabat murka, tidak terima baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diperlakukan begitu. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, doakanlah mereka agar mereka mendapatkan rahmat dari Allah. Apa yang dikatakan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan, aku diutus itu bukan untuk memberi laknat, tapi aku diutus untuk memberikan rahmat, memberikan kasih sayang. Justru mendoakan, Allahumma hdihum fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka, karena sesungguhnya mereka yang membantai aku, yang memerangi aku, tidak mengetahuinya. Ini akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang meniru dari akhlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu di Taif, subhanallah, dibantai, dilempari batu, dianggap orang gila. Ini baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Zaid bin Harithah itu maula Rasulullah melindungi sampai kepala itu apa ya, bahasa Jawa itu bodas. Apa ini ya? Iya, subhanallah, saking apa terkena batu berdarah-darah melindungi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang diucap oleh beliau bukan melaknat, bukan mencaci, tapi subhanallah ketika ditawarkan oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, izinkah aku untuk melempar, membalikkan gunung ini kepada penduduk Taif agar mereka kapok, tidak berlaku demikian lagi kepada utusan Allah. Apa yang dibilang? Jangan dulu malaikat, barangkali dari generasi Taif ini, dari anak-anak, dari cucu, dari buyut mereka-mereka yang pernah membantu ini, ada orang yang mau mengatakan la ilaha illallah. Subhanallah, ini akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berharap kebaikan, berharap hidayah,
Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pemaafnya baginda Rasul, begitu kasih sayangnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kepada orang yang baik dengan beliau, kepada orang yang jahat pun begitu akhlaknya. Dan ibu-ibu pun akhlak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia itu dibanding akhlak Allah belum ada apa-apanya. Maka kasih sayang baginda Rasul itu subhanallah the best pokoknya. Tapi lebih the best lagi, lebih luar biasa lagi sifat dan kasih sayang yang ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kita yang ini aji mumpung, jangan putus asa. Sejelek apapun diri kita, sebanyak apapun kita terjerumus dalam maksiat, seledar apapun tingkah laku kita dalam ibadah, jangan sekali-kali minder, jangan sekali-kali putus asa untuk bisa minta ampun sama Allah, untuk bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah. Munculkan cita itu, impian itu, bahwa kita suatu hari nanti bisa menjadi kekasih Allah, bisa menjadi orang yang dekat di sisi Allah, yang paling dicintai oleh Allah, meskipun sekarang kita masih berhubungan dengan darah dosa, dengan kemaksiatan. Kita gak putus asa. Karena apa? Ini janji Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Ini subhanallah, Allah memanggil hamba-hambanya, bukan yang taat, bukan yang ahli ibadah, tapi yang melampaui batas. Artinya bahwa yang suka melanggar aturan Allah. Dengan apa? Ya ibadi, wahai hambaku, ya Allah. Ini akhlak Allah. Coba kita renungi, bayangkan bagaimana pemaafnya Allah, bagaimana besarnya cinta kasih Allah kepada hambanya yang penuh dengan maksiat, yang melampaui batas. Masih disebut hambaku, diakui oleh Allah hambaku. Masya Allah. Apa yang dibilang oleh Allah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa, jangan putus harapan terkait kasih sayang Allah. Karena apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ini kabar gembira bagi kita, Mbak, bagi kita ibu-ibu yang masih suka tidur. Apa yang dibilang Allah? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguh ada taukid, ada sumpah berarti. Sungguh Allah akan mengampuni dosa semuanya. Yaghfiru dzunuba jami'an. Al-dzunub itu jamak dari dosa. Artinya dosa-dosa, saking banyaknya dosa. Sudah begitu ditambah lafaz jami'an, seluruh. Artinya subhanallah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita meski sebanyak apapun. Yang penting kita yang mau minta ampun, mau tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini subhanallah, Masya Allah, masyarakat, mari kita tumbuhkan harapan kita. Kita munculkan asa yang baru supaya kita lebih bisa punya harapan tinggi kepada Allah. Dengan Allah itu enggak boleh rendah harapannya, subhanallah. Kalau bahasa gampangnya begini, kalau punya impian, punya cita-cita, jangan nanggung-nanggung. Itu betul sekali. Karena kita punya Tuhan yang maha segalanya, yang maha kuasa, yang maha hebat. Kalau kita minta yang rendah, yang sepele, sayang disayang. Allah yang maha segalanya, maha mampu. Ya sekalian saja kita minta yang luar biasa kepada Allah. Ketika kita minta, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Subhanallah,
Ini kata Allah. Allah, ya Allah, kalau kita pahami bahasa Quran benar, apa yang dibilang Allah, ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan permohonan ad-da'i, orang-orang yang mohon kepadaku. Disebutnya ad-da'i secara umum. Maka siapapun yang memohon kepada Allah, yang berdoa kepada Allah, yang meminta kepada Allah, baik itu takwa atau tidak takwa, baik itu yang taat atau yang biasa saja, maka Allah akan mengabulkan. Ad-da'i, subhanallah, bukan as-solih yang disebut, bukan at-taib yang disebut, tapi ad-da'i umum, siapapun bagi kita. Artinya Allah memberikan peluang banyak bagi siapapun orang. Ayo, jangan malas berdoa, jangan malas minta sama Allah. Mumpung Allahnya itu memberikan kriteria yang tidak sulit. Tidak harus hafal Quran dulu, tidak harus rajin zikir dulu. Siapapun berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkan. Namun memang peringkatnya lagi ada beda-beda, tergantung diri kita ya subhanallah. Oleh karenanya diteruskan dengan falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Oleh karenanya penuhi panggilan Allah, taati perintah Allah, imani Allah, la'allahum yarshudun. Nanti kamu akan berhasil, nanti kamu akan beruntung, nanti kamu akan mencapai apa yang kamu inginkan. Dan ini tetap, meskipun di awalnya ad-da'i dibilang umum, siapapun yang berdoa Allah akan ijabah, tapi Allah tetap ada pengkhususan. Artinya tidak mau menyamakan dengan orang yang tidak ada kesungguhan untuk memperbaiki diri dengan orang yang bersungguh-sungguh memperbaiki diri, dengan orang yang mau berdoa dengan hati yang menghadap kepada Allah, atau orang yang berdoa hanya sekedar. Ini beda. Karena apa? Falyastajibuli wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Subhanallah. Maka mari kita tingkatkan permohonan kita. Tadinya hanya lewat lisan, ingat Allahnya lewat lisan, kita tingkatkan dengan hati yang menghadap, hadir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Angan yang bertafakur, memikirkan kemahakuasaan Allah, kehebatan Allah, dan yang lain, dan dipraktekkan dalam tingkah laku yang nyata terkait akhlakul karimah. Nah, ini subhanallah, masya Allah.